Nah, kita rencananya yang akan turun ada sekitar 40 federasi dan konfederasi dengan masa setiap federasi ada 100 orang. Maka kami menghimbau kepada para relawan terutama dari buruh agar mendukung acara ini dan datang di Menara Tamrin jam 10 yang kemudian dilanjutkan dengan long march ke Kedubes Amerika di Jakarta. Ya, kami berharap seluruh kaum buruh mendukung acara ini dan datang. Kemudian kami juga akan ada penggalangan dana di anggota-anggota kami di pabrik-pabrik, dan dana tersebut mungkin akan kita donasikan kepada warga Palestina, khususnya warga Gaza ya yang sedang sekarang kesulitan pangan. Begitu. Aksi hari ini masih dalam suasana May Day ya, Hari Buruh Nasional. Ini adalah sebuah kesadaran dari kaum buruh Indonesia bahwasanya tuntutan kaum buruh itu atau aksi-aksi kaum buruh bukan hanya sekedar memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh saja. Nah, hari ini kita akan turun aksi dalam rangka untuk melaksanakan cita-cita besar bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 45. Poin keempatnya yaitu kita negara termasuk buruh ya mendorong terus terjadinya sebuah perdamaian dunia. Nah, karena kami muak gitu kan, bahwasannya terus terjadi upaya perang, kemudian juga terjadinya penjajahan ya, termasuk adalah adanya genosida yang terjadi di Palestina. Dan kami muak ketika PBB itu perannya apa gitu. PBB terasa mandul, bahkan mayoritas anggotanya sudah bersikap untuk mendukung kemerdekaan Palestina misalkan, tapi kemudian dipeto oleh Dewan Keamanan. Nah, kita melihat PBB mandul, makanya kami dari kaum buruh Indonesia pernah mengalami penjajahan yang cukup panjang dan sangat berat gitu kan. Karenanya hari ini kami terpanggil untuk mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan dimanapun, termasuk adalah kemerdekaan di Palestina. Ya, dan kami menyuruhkan stop perang, stop genosida, ciptakan perdamaian dunia. Dan kemudian tadi penegasannya adalah PBB jangan mandul. PBB sebagai perwakilan dunia harus aktif. Ya, jangan sampai PBB itu kalah oleh 1-2 negara yang punya kekuatan yang luar biasa. Ini memalukan sekali. Karenanya kami juga akan datang ke Kedubes AS karena Amerika adalah simbol dari Dewan Keamanan PBB yang sering memveto kebijakan-kebijakan PBB dan juga ada di belakang terjadinya perang-perang di dunia ini dan juga terjadinya genosida di Palestina. Itu pesan kami kepada PBB, pesan kami kepada Amerika, dan juga kami juga menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia untuk terus mendukung perdamaian dunia, mendukung kemerdekaan negara-negara dimanapun, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hidup buruh. Ya, saya Rudi Habedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI ya. Jadi saya nambahkan dari yang disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi hari ini adalah penegasan dari kaum buruh Indonesia yang tadi sudah bersepakat kita membangun namanya Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan. Jadi menegaskan buruh Indonesia berdiri di depan menentang perang yang digelorakan oleh imperialis Amerika Serikat, baik itu perang proksi ataupun non proksi, termasuk perang dagang, yang itu dari perang yang terjadi saat ini di dunia, bahkan provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh negeri-negeri imperialis itu adalah kaum buruh, termasuk buruh Indonesia. Nah, ini adalah bagian solidaritas internasional gerakan buruh Indonesia menentang perang, yang menuntut dihentikan perang dan bersolidaritas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaannya. Ya, kita akan berdiri di depan untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Karena kita tahu bahwa situasi sekarang perang ataupun perang proksi termasuk perang dagang juga buruh adalah bagian yang terdampak, baik buruh Indonesia ataupun di negara-negara di Yaman, di Suriah dan di negara-negara lain, termasuk provokasi-provokasi di wilayah Asia Pasifik yang dilakukan oleh Amerika, terutama dengan China. Nah, ini yang membahayakan bagi kita. Maka pengalaman sejarah telah menunjukkan bagaimana gerakan buruh bisa berperan penting di dalam menghentikan perang seperti yang terjadi ketika kemerdekaan kita, ketika Belanda akan melakukan agresi militer kedua, bagaimana solidaritas buruh di Australia yang memboikot di pelabuhan-pelabuhan untuk mengirimkan senjata ke negara kita. Ini adalah yang akan kita lakukan karena kekuatan buruh adalah dimanapun sama, dan ini adalah bagian keberpihakan kita untuk berkontribusi pada perdamaian dunia dan juga solidaritas bagi seluruh negara yang selama ini adalah mengalami tindasan daripada kekuatan imperialis di berbagai negeri. Saya kira itu yang kita sampaikan. Jadi dipastikan aliansi
Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan akan menggelar aksi di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2025 mulai jam 10, titik kumpul di kantor UN atau di ILO Jakarta, dan sasaran aksi kita akan bergerak ke Kedutaan Amerika Serikat ya. Nah, itu dalam momentum Nakba, hari bersejarah bagi rakyat Palestina di mana pengusiran ya ini adalah Nakba yang ke-77 tahun. Jadi momentumnya itu, dan saya kira kita adalah bagian dari gerakan solidaritas dunia untuk mendukung kebebasan rakyat Palestina. Ya, saya tambahkan sedikit. Saya Daeng Wahidin dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, bahwa Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan ingin menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ingin menghapus penjajahan di atas dunia. Karena itu tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Dan bahwa efek daripada perang ini yang paling menderita adalah kaum buruh dan rakyat. Sementara elit-elit global hanya menikmati semua dari keuntungan-keuntungan perang itu untuk kepentingan golongannya masing-masing. Nah, khusus kepada PBB, PBB dibuat itu untuk menciptakan perdamaian di dunia. Tetapi amat sangat mustahil tercipta perdamaian di atas dunia jika kedudukan setiap negara itu berbeda-beda. Jika masih ada hak veto, maka mustahil tercipta perdamaian di atas dunia ini. Maka dari itu, Aliansi Buruh Indonesia tolak perang dan penjajahan dengan tegas menyatakan hapus hak veto di Dewan Keamanan PBB. Karena justru bukan menciptakan perdamaian, tapi justru mempertahankan perang itu terus ada. Ini mustahil tercipta perdamaian di muka bumi kalau hak veto itu masih ada. Karena PBB dengan slogan membela hak asasi manusia, ya kan, terus kemudian demokrasi, justru amat sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan demokrasi jika masih ada negara-negara tertentu yang memiliki hak veto. Maka hak veto harus dihapuskan. Kalau tidak, bubarkan saja itu PBB. Ya kan? Mungkin itu saja penegasan dari buruh Indonesia, karena udah muak peperangan itu terus terjadi. Yang rugi adalah rakyat dan kaum buruh. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahin satu lagi. Kami juga merencanakan ada deklarasi buruh dunia di Bandung. Semacam konferensi Asia Afrika. Cuma ini deklarasi dari buruh dunia di Bandung. Ya, jadi seluruh serikat di dunia akan kita undang untuk membuat deklarasi yang kurang lebih isinya untuk anti perang, ya, semaras dengan undang-undang dunia, undang-undang dasar 45 kita dan dasar sila Bandung. Gitu. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, kami Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan akan turun aksi pada tanggal 15 Mei 2025 di Jakarta. Buruh Indonesia menyerukan, hentikan perang, ciptakan perdamaian dunia. 2. Stop genosida di Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. 3. Hapuskan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Hidup buruh! Hidup buruh! Merdeka Palestina! Merdeka Palestina! Free, free Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free.